sekalian senang sekali saya Ageng Atalaya bisa kembali menyapa Tribuners tentunya kita di Tribun Bus Story, sebuah program yang tentunya sangat dinanti-nantikan asik. Untuk Tribuners tentunya di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita yang sudah di-sounding juga di Instagram kita dan juga fanpage Facebook kita, yakni siapkan Kota Ambon terapkan PTM. Untuk membahas hal itu kita sudah ada bersama dengan narasumber di studio Tribun Ambon di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Saat ini saya bersama dengan kedua narasumber saya. Yang pertama ada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, ada Pak John Sanders di sini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya, Pak? Oh, sehat, Alhamdulillah baik. sehat. Kemudian di kanannya Pak Sanders ada Ketua Komisi DPRD Kota Ambon, Pak Jafri Tayutu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar nih? Baik. Terima kasih Bapak berdua nih sudah mau meluangkan waktunya yang sibuk itu ya untuk bisa bersama dengan Ajeng di studio Tribun Ambon hari ini untuk membahas terkait dengan tema kita yang sudah tadi saya sebutkan, tentu saja siapkah Kota Ambon untuk terapkan PTM. Kita akan bahas hal ini dengan narasumber kami. Seperti yang kita ketahui ya Tribuners bahwa belakangan ini terhitung dari Juli hingga Oktober 2021 kasus COVID-19 di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia tentunya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini kemudian membuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong untuk dilaksanakan atau menggantikan pembelajaran daring menjadi PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah, di wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM level 1, 2, dan 3. Kota Ambon sendiri baru saja beralih dari PPKM level 3 ke PPKM level 2. Hal ini kemudian mendorong pemerintah kota juga untuk bisa segera menerapkan yang namanya PTM atau pembelajaran tatap muka ini. Nah, kalau kita mau berkaca, untuk bisa melaksanakan PTM ini, kita akan mengkaji dulu situasi seperti apa yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kota Ambon dan masyarakat Kota Ambon secara umum terkait dengan pendidikan. Saya akan bertanya ke Pak Sanders dulu berdasarkan kajiannya, seperti apa kondisi pendidikan di Kota Ambon selama pandemi COVID-19? Karena di Kota Ambon sendiri dan wilayah Indonesia pada umumnya merebaknya COVID-19 ini terjadi di Maret 2020 lalu. Iya. Baik, Dek Ajeng. Jadi memang kondisi pendidikan kita di Kota Ambon setelah adanya pandemi ini mengalami berbagai hambatan, tantangan dalam rangka percepatan peningkatan mutu. Anak-anak kita memang sudah terbiasa melakukan belajar tatap muka dan tiba-tiba mereka harus menggunakan media belajar secara daring maupun secara luring. Dengan berbagai kekurangan itu terkait dengan di awal-awal mulai kita pandemi itu memang kita kesulitan karena pertama ketersediaan media internet kita beberapa daerah di Kecamatan Le Timur Selatan itu belum, dan sekarang semuanya sudah jalan baik. Lalu kemudian anak-anak kita juga ketersediaan gadgetnya, ya, HP Androidnya, laptopnya itu juga kita sadari bahwa kebanyakan anak-anak kita menggunakan punya orang tua, sehingga pada jam orang tua kerja mereka membawa Androidnya, anak-anak tidak bisa belajar kalau itu dilakukan secara daring. Tetapi ada juga pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan luring. Ya, jadi guru menyiapkan bahan ajar, lalu kemudian mendistribusikannya kepada orang tua, dan siswa mengerjakannya di rumah, dan kemudian orang tua mengembalikan. Ada juga dilakukan guru-guru kunjung di awal-awal itu. Jadi guru mengunjungi rumah-rumah peserta didik untuk menyampaikan materi-materi itu. Dan memang cukup kesulitan di dalam rangka kita meningkatkan kualitas mutu karena kondisi yang seperti itu. Namun saya kira kondisi ini sudah mulai membaik. Guru-guru kita terus coaching untuk penguasaan IT-nya di dalam rangka peningkatan kualitas hasil belajar secara daring. Saya kira itu kondisi terakhir kita, pendidikan kita.
di Kota Ambon semenjak pandemi COVID-19. Iya, betul sekali. Dari sisi wakil rakyat sendiri ini, berdasarkan ruang lingkup tugasnya, pengamatan yang dilakukan di lapangan, kondisi pandemi ini memang banyak membawa perubahan, terkhususnya di bidang pendidikan seperti itu. Wakil rakyat melihat hal ini seperti apa? Saya minta izin ya. Boleh. Yang pertama udah dua kali lulusan Ambon SD SMP itu diputuskan lewat rapat Dewan Guru. Tidak menggunakan standar yang selama ini adalah ujian nasional. Dan memang kami selalu satu meja duduk dengan pemerintah daerah. Awal-awal kita FGD. FGD itu melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemerhati pendidikan untuk membicarakan apa yang menjadi tantangan serta problem ketika COVID ini membahana daring sebagai salah satu solusi yang menurut forum FGD itu harus dijalani. Sebagai tindak lanjut dari itu, kami BKA memang benar-benar kebijakan dari pemerintah Kota Ambon termasuk Komisi 2 yang kami pimpin itu mesti on the spot di beberapa sekolah mengimplementasi tugas pengawasan itu dengan kami cek and recheck. Apakah kebijakan Pak Wali lewat Dinas Pendidikan benar-benar terimplementasi di lapangan atau tidak. Kami kaget juga lebih kan action mereka. Di beberapa sekolah misalnya ketika dikunjungi, mereka jauh lebih siap. Misalnya ada yang membuat survei tersendiri. SMP, SD, Katolik misalnya. Deskripsi survei untuk puas, dari jalan atau tidak. Semuanya itu. Apa yang ditemukan di sana? Ya mereka suka atau tidak suka, mereka mesti siap. Siap. Walaupun ada keterbatasan yang dibilang oleh Pak Kadis tadi kan. Betul. Soal perangkat Android, handphone yang belum begitu berlaku menyeluruh satu. Yang kedua, soal penggunaan juga kan. Itu hal baru bagi meeting Zoom, itu hal baru. Betul. Bagi para pendidik di Kota Ambon. Ya, hal baru ya. Yang kedua, memang kami terkendala waktu itu soal jaringan. Kami undang Telkom, kami undang Telkomsel untuk melihat Jasira Leit Timur Selatan itu belum dijamah waktu itu. Belum dijamah. Dan lambat laun semuanya kan udah dijamah. Termasuk survei berapa sih presentasi jumlah siswa yang satu rumah itu kan kalau 4 orang anak maka harus 4 HP kan. Betul. Itu juga kendala. Ya. Makanya beransur-ansur masyarakat sadar akan kepentingan pendidikan, ya udah mulai support anak-anak mereka dan kami selalu evaluasi ke arah itu dan termasuk dukungan anggaran ke pemerintah Kota Ambon khusus Dinas Pendidikan untuk kita masuki kurikulum transisi ya. Darurat ini kan darurat bukan transisi, ini harus dijalani secara baik. Walaupun ada juga konsekuensi dari itu tidak ideal tetap. Kami akan terus dorong koordinasi dengan Pak Kadis agar ketika kebijakan Pak Kadis seperti ini, pemerintah Kota Ambon dengan Pak Wali seperti ini, apa yang mesti di backup oleh DPRD dari sisi budgeting, dari sisi anggaran. Selama ini berjalan secara baik. Apa yang menjadi kendala di sana? Dengan tugas pengawasan kami terus turun. Dari aspek budgeting kami terus support. Nah, salah satu tadi kendala yang kemudian dihadapi oleh siswa dan juga orang tua yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, yaitu masalah perangkat belajar, kemudian media belajar yang harus digunakan oleh siswa ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh itu. Apa yang didukung dari wakil rakyat untuk membackup tantangan itu? Salah satu keputusan kami dengan Pak Wali kan, ini bukan hanya beban para guru, ya kan, pendidikan misalnya. Tapi kebijakan ini tidak seindah itu diimplementasi. Misalnya kami bilang begini, di salah satu rekomendasi kami, di masing-masing sekolah itu, di masing-masing puskesmas itu, di masing-masing yang namanya kantor negeri itu, harus ada wifi gratis. Pakai aja dana desa. Kalau memang terbatas soal itu, kan bisa kan.
dana BOS yang selama ini beli ATK juga bisa dipakai untuk beli pulsa bagi para guru. Itu supporting itu yang kami buat, yang tujuannya satu, dalam situasi kondisi sulit kayak begini, mesti ada ya, lompatan-lompatan kemajuan yang harus dibuat dari aspek untuk mendapatkan pendidikan atau pelajaran secara lebih baik. Dan suka atau tidak suka kita mesti kayak begitu. Karena status Ambon yang fluktuatif terus-menerus ini, Betul. maka kebijakan Pak Kadis untuk terus jalan dengan daring ini juga mesti juga disupport oleh DPRD. Baik, Pak Kadis, ini sejauh ini pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, apakah memang ada tantangan signifikan yang kemudian dihadapi oleh baik para guru ataupun orang tua dari pengamatannya ataupun laporan dari para guru yang menjalankan sebagai tenaga yang kemudian mendidik siswa melalui jarak jauh ini? Ada laporan-laporan tidak, atau temuan-temuan yang kemudian ditemukan? Kalau kita mau berkaca dari daerah-daerah lain juga, dampak dari pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa yang kemudian dimasuk dalam kategori negatif, yang mana anak mendapatkan kekerasan di rumah, kemudian ada yang putus sekolah. Ini dari sisi anak. Nah, kalau dari guru itu seperti apa, dan apakah dari sisi anak itu sendiri ada pelaporan atau ada yang terjadi di utama? Iya, jadi dalam pembelajaran daringnya itu guru bisa mengajar dari sekolah jika itu kecepatan WiFi memungkinkan, dan bisa juga dia mengajar dari rumah, yang dia punya internet di rumah sendiri. Lalu kemudian tadi seperti Pak Ketua Komisi Pak Japri sampaikan, memang alokasi dana BOS itu kita dorong untuk penggunaan pulsa untuk guru. Memang di dalam pembelajaran daring ini, kesulitan yang dialami guru itu pertama tadi setelah awal pandemi, memang kesulitan di dalam rangka IC, penguasaan IT-nya. Tetapi dengan dorongan APBD kita terus gencar melakukan peningkatan kualitas terkait dengan penguasaan IT itu. Dan itu sudah cukup berjalan dengan baik. Lalu kemudian keterbatasan anak-anak di dalam rangka pemilikan gadget atau HP Android-nya itu memang kita lakukan dengan proses pembelajaran luring. Nah, kesulitan guru di situ, mengunjungi rumah ke rumah. Jadi guru kunjung, ya. Jadi guru kunjung. Lalu kemudian mereka juga pada zaman itu mendekatkan tetangga-tetangga. Jadi anak-anak yang bertetangga itu dikumpul dalam satu rumah yang memungkinkan. Lalu guru masuk ke titik itu untuk melakukan pembelajaran. Apakah itu sama saja dengan membuat sebuah kerumunan kecil, gitu? Iya, tapi ini di dalam komunitas yang kecil di antara mereka di tetangga, ya, di tetangga. Nah, lalu kemudian di daerah-daerah yang hijau, daerah yang hijau. Tapi tetap mereka mendapatkan protokol kesehatan. Tapi sekarang kita masing-masing, untuk itu. Nah ini lalu kemudian terkait dengan memang betul sekarang memang tingkat kekerasan terhadap anak juga tinggi. Karena orang tua juga ya mereka punya variasi pengetahuan ya. Ada yang mampu bisa mengajar, membantu anak-anaknya menyelesaikan tugas. Tapi ada juga yang kesulitan. Nah, kesulitan ini lalu kemudian timbullah kekerasan. Nah, itu yang itu banyak laporan yang terjadi begitu. Apalagi kita punya anak-anak yang kelas 1, kelas 2 yang baru masuk sekolah, itu kan harus diajar tekun itu terkait baca, hitung dan tulisnya. Ini perlu ketelatenan dan kesabaran daripada orang tua. Kalau orang tua sudah tidak sabar tapi kalau guru kan mereka punya spesifikasi keilmuan di dalam rangka mendidik ya. Mereka sabar, ya, telaten, ngajar. Nah, lalu memang banyak juga yang orang tua juga mendukung di dalam rangka membantu siswa mengerjakan tugas-tugasnya, artinya membimbing lah. Nah, tetapi ada juga yang memang tidak terlalu peduli terhadap pendidikan anak-anak. Dalam hal ini mereka mencari
nafkah, Baik. keluar pagi, pulang malam ya. Yang kesulitannya di situ ya, untuk proses pembelajaran yang sementara kita alami. Tetapi dengan dinamika ini, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa seluruh anak-anak peserta didik kita hak mereka untuk mendapatkan pengajaran. Lalu guru semua harus wajib melaksanakan tugas mengajarnya. Kita ketat. Siapa yang tidak melaksanakan tugas mengajarnya, gajinya kita tahan. Sebab gajinya itu adalah hak mereka. Tetapi hak yang bersyarat. Syarat adalah melaksanakan tugas. Jadi ya itu semuanya bisa kita kendalikan. Baik. Untuk di Kota Ambon sendiri apakah ada angka sekolah selama pandemi ini? Kalau sejauh ini belum ada angka putus sekolah, ya, ada putus sekolah. Jadi yang putus sekolah itu artinya dia selesai satuan pendidikan sekolah dasar, lalu kemudian tidak melanjutkan ke lanjutan atas lagi, atau di kelas, lalu kemudian proses pembelajaran, lalu kemudian naik kelas dia hilang. Ya kalau itu belum kita dapatkan laporan seperti itu. Baik. Ya, Tribuners, mari kita melihat keefektifan daripada pembelajaran jarak jauh ini di Kota Ambon dari mata wakil rakyat sendiri dan pengamatannya di lapangan. Apakah memang pembelajaran jarak jauh ini sudah efektifkah dilaksanakan di Kota Ambon selama pandemi ini? Mengingat kita pemberitaan kita yang terjadi di lapangan bahwa anak-anak tidak begitu puas dengan pembelajaran daring, ada yang tidak paham dan sebagainya. Gimana? Banyak hal sebetulnya soal itu. Tadi dibilang oleh Pak Kadis misalnya. Kelas 1 soal tulis. Ataupun juga udah kelas 3, 4, 5 soal matematika misalnya. Matematika kalau daring itu ya bisa dibayangkan ya selaku orang tua. Itu pasti ada kesulitan-kesulitan satu. Yang kedua, yang saya mau bilang begini, ya pasti tatap muka yang lebih bagus ya. Tapi di tengah situasi kondisi begini, saya kira daring itu harus didorong. Walaupun ada sisi lemahnya, bukan cuma soal penyerapan yang disampaikan oleh guru, tapi soal dari sisi estetika itu juga itu problem sebetulnya. Ya misalnya anak-anak ketika kita sepakat dulu kan, bicara soal ini bukan terpenjam aja, kepala sekolah dan dinas, tapi juga orang tua. Dua hal itu kan. Misalnya yang bangun terlambat, ya pasti cuma gosok gigi, cuci muka terus depan laptop. Dan itu dilakukan bukan hanya 1-2 kali. Itu jangan dilihat sederhana dari aspek itu. Jadi bukan cuma soal penyerapan. Makanya kami berharap ada signifikansi dari seluruh proses vaksinasi ini jalan sehingga Pemda punya alasan yang cukup untuk kita akhiri yang namanya daring ini. Sebab pasti ada kelemahan yang saya bilang tadi. Ada kelemahan, keterbatasan gadgetnya satu, yang kedua jaringan juga kan nggak maksimal. Syukur-syukur kalau orang tua yang mampu punya wifi. Tapi kalau di tengah kota aja, itu bermasalah soal jaringan kan yang nggak bagus ya. Apalagi di segmentasi yang jauh dari tower. Itu pasti juga lamban mendapatkan itu. Jadi banyak hal yang mesti dikaji. Tapi di tengah situasi kondisi ini ada perpaduan yang dibilang oleh Pak Kadis tadi, selain daring ada luring, kunjungan guru-guru. Itu mesti di backup secara keseluruhan oleh Bapak Ibu orang tua di rumah. Karena dari kelas jam berapa ya? Jam 7, jam 8 sampai jam 1 itu maksimal. Tapi kalau hanya sebentar lalu punya kesibukan ojek atau pegawai negeri atau polisi TNI Polri, ditinggal Anda sendiri, pasti kan ada yang hanya online, hanya absen, tapi dia nggak ngikut satu. Kan begitu. Atau juga ketika diberi pertanyaan oleh para guru, HP yang satu, laptop ada, dicari lantas dibilang. Kalau tatap muka kan nggak bisa langsung, nggak bisa instan kayak begitu kan. Nah ini kelemahan-kelemahan sebetulnya yang suka atau tidak suka pasti itu ada. Pasti itu ada.
Dan langkah maju tadi Pak Kadis sudah bilang, ada di para guru sendiri ada kejelasan, ada sikap tegas dari pemerintah daerah, nggak ngajar harus diberi sanksi. Gitu. Ini juga harus dibilangkan ke orang tua lah. Betul. Bagaimana Itu juga sistem sosialisasinya Pak ke orang tua terkait dengan hal ini? Jadi memang ya untuk sosialisasi mekanisme proses pembelajaran itu disampaikan kepala sekolah lewat guru-gurunya ya. Jadi jamnya itu diatur berdasarkan ketersediaan waktu daripada anak itu. Jadi kadangkala juga ada yang sore menunggu sampai kelas orang tuanya itu semua pulang kerja, baru mereka manfaatkan gadgetnya orang tua. Jadi tergantung dari kelasnya. Jadi kelas daripada anak-anak komunikasi, komunitas kelas kira-kira kita ada bisa jam berapa. Gitu ya. Lalu kemudian waktu proses pembelajaran, ibu guru masuk, seluruh anak-anak bisa masuk di classroom-nya. Yang dipantau sama orang tua. Nah, dipantau oleh orang tua. Jadi, lalu kemudian memang masalahnya adalah kita anak-anak sekarang sudah ada dalam tingkat kejenuhan yang sangat tinggi sekali. Baik. Jadi waktu mereka mulai masuk itu sudah 15 orang, tapi waktu di akhir pembelajaran tapi seperti Pak Ketua mereka udah menghilang, tinggal saja nama mereka gitu. Tapi videonya mereka udah tidak diaktifkan lagi. Nah, itu ya memang kesulitan teknisnya situ. Oke, satu pertanyaan. Tapi ada satu dampak juga ya. Dampaknya. Kesehatan juga kan pasti. Betul. SD SMP pasti angka yang memakai kacamata itu banyak. Ya, bukan soal. Nah, sekarang walaupun rutinitas mereka kayak gitu kan dari pagi sampai malam kan. Itu juga dampak negatif dari salah satu daring, dan kami berharap lah pandemi ini bisa berakhir dan tatap muka itu harus jalan. Baik. Ya, semua elemen masyarakat pun berharap demikian. Pertanyaan lagi nih buat Pak Sanders. Apakah memang pembelajaran jarak jauh atau daring ini menjadi satu-satunya solusi di tengah pandemi? Memang solusi kita tadi itu daring dan luring ya, metode pembelajarannya. Tetapi ada metode-metode yang memang bisa dikembangkan oleh guru sendiri di dalam rangka pemanfaatan IT-nya. Nah, itu silahkan. Dan kita memberikan kebebasan itu. Ya, mereka mau menggunakan metode apa ya yang cocok dengan mereka, kemampuan mereka, lalu kemudian itu sudah disosialisasikan kepada anak-anak sehingga anak-anak juga di rumah, orang tua juga tidak kesulitan untuk mengakses mereka aktivitas pembelajaran. Jadi saya kira begitu. Baik, ya Tribuners, Ajeng mau mengingatkan kembali buat kalian yang lagi memantau kami di layar monitor. Kami saat ini sedang live di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube Tribun Ambon. Kalian bisa berpartisipasi di kolom komentar dengan memberikan pertanyaan, saran, ataupun sekedar memberikan pengalaman sebagai orang tua ataupun murid siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Di sini ada narasumber kami yang akan menjawab atau merespon apa yang sudah disampaikan di kolom komentar dari Pak Sanders, dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, dan juga Wakil Rakyat dari Komisi 2 DPRD Kota Ambon, ada Pak Jafri di sini. Baik, sebelum kita melangkah lagi nih Tribuners, melihat bagaimana kesiapan Kota Ambon, pemerintah kota untuk segera menerapkan yang namanya pembelajaran tatap muka ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kami juga mengundang salah satu anggota Dewan yang juga mention terkait dengan kalau pembelajaran tatap muka ini. Nah, apakah memang sudah ada skema? Pertanyaan ini kemudian saya sampaikan lagi, saya tanyakan lagi, skema yang kemudian dibuat oleh pemerintah kota untuk disiapkan selama pemberlakuan PTM. Iya. Jadi yang kami laksanakan ya di pemerintah kota untuk mendorong PTM-nya itu tentunya mengarah daripada aturan-aturan kementerian ya, SKB 4 menterinya, kemudian edaran dokter anak Indonesia ya yang mengatakan bahwa PTM itu bisa dilaksanakan apabila 80% daripada siswanya sudah tervaksinasi. Begitu juga dengan guru. Nah, lalu kemudian zona kita ya sudah level kuning, berarti sudah
bisa dilaksanakan ya sesuai dengan SKB 4 Menteri terakhir itu. Lalu tentunya dengan berbagai persiapan teknis ya, ketersediaan daripada prokesnya di sekolah, tim-tim gugus tugas prokesnya di sekolah itu sudah ada. Jadi gugus tugas sekolahnya sudah dibentuk ya. Nah, lalu kemudian pemetaan ya, kita punya wilayah sekolah terkait dengan dari mana anak masuk ke sekolah, lalu kemudian menuju ke tempat mana, apa yang mereka lakukan, masuk ke kelas ya, aktivitas kelasnya bagaimana. Tentunya aktivitas kelas sesuai dengan SKB 4 Menteri itu kita kapasitasnya 50% ya dari jumlah siswa. Lalu kemudian bagaimana aturan teknis pada saat guru mengajar. Guru mengajar tidak harus terlalu dekat-dekat dengan siswa kalau menerangkan. Nah, misalnya begitu. Lalu kemudian kita arahkan supaya tetap dia akan menggunakan IT di dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi di kelas-kelasnya kita arahkan untuk siapin televisi ya, mereka bisa langsung share di situ, mereka nonton video ya. Jadi tidak lagi seperti tatap muka yang seperti biasa lalu kita langsung menerangkan, tetapi kita sudah mendekatkan pada pola-pola pengembangan IT pada kelasnya. Oke, sebelum kita masuk jauh ke sana, Pak, tadi di-mention juga ada Satgas Sekolah. Ini juga yang diturunkan dari peraturan kementerian itu. Di Kota Ambon sendiri apakah sejauh ini sudah dibentuk atau dalam tahap perencanaan? Bagaimana nanti tim Satgas Sekolah ini bekerja di Kota Ambon? Jadi Satgas di sekolah itu semua di Kota Ambon itu sudah bentuk sekolah-sekolahnya. Kami di Dinas Pendidikan juga sudah dibentuk. Lalu kemudian sosialisasi tugas-tugas merekanya itu juga sudah berjalan. Ya. Lalu kemudian Dinas Pendidikan dalam tanggung jawabnya kepada satuan pendidikan, dia tetap berkoordinasi kepada gugus tugas di pemerintah kota yang langsung dipimpin oleh Pak Wali. Ya, lalu mekanisme daripada pengusulan pelaksanaan tatap muka adalah sekolah telah memenuhi kriteria-kriteria itu, misalnya 80% tervaksinasi siswanya, gurunya sudah divaksinasi, punya gugus tugas sekolah atau tim sekolah, prokes sarana prasarananya sudah tersedia, lalu kemudian mengusulkan kepada Dinas Pendidikan. Nah, tim gugus Dinas Pendidikan langsung memonitoring ketersediaan seluruh instrumen itu. Lalu kemudian setelah terpenuhi, lalu kita mengusulkan kepada gugus tugas pemerintah daerah untuk nantinya mendapat persetujuan jalan tatap muka. Lalu kita tentunya akan mulai dengan melakukan simulasi-simulasi. Simulasi-simulasi jalan, lalu kita dengan presentasi yang sedikit dulu, ya. Misalnya kita 25% hadir. Misalnya kelas SMP kelas 3 atau kelas 9, kita masuk dulu untuk itu. Jadi tidak semua satu kali masuk, ya. Nah, sejalan dengan itu dari waktu ke waktu, mereka punya kematangan di dalam rangka proses protokolnya itu sudah jalan, SOP-nya sudah dipenuhi baik, lalu petugas-petugasnya sudah mengatur tugas-tugasnya dengan baik, kita penambahan lagi presentasi. Nah, presentasinya ditambah lagi sesuai dengan kematangan penyelenggara pendidikan. Gitu. Saat ini di Kota Ambon tengah dilakukan uji coba untuk level SMA ya Pak ya? Kalau SMA saya belum dengar, belum dengar. Itu kewenangan provinsi. Okay. Ya. Baik. Nah, untuk wakil rakyat sendiri, bagaimana sistem pengawasan? Ataukah memang sebelum kita ke pengawasan dari tawaran skema? Betul, tawaran skema nih. Yang mungkin tadi ada sedikit dari PLT Kadis. Suaranya sama, sama kan? Kita pengen akhiri daring ini, pengen buka. Tapi syarat tadi 80% itu mesti sudah divaksin. Data kita terakhir kan dari target 33.000 yang udah sekitar 22.000. Kata Kadis Pendidikan udah 68%. 60, yang terbaru 68 ya Pak? 68% sampai tadi kan. Itu artinya langkah maju kan. Kemarin kan kata pemerintah Kota Ambon kita udah masuk herd immunity kan. Saya kira ini juga ini berita baru
Ini yang bagus. Makanya kami dorong terus orang tua agar kalau kami pengen masuk pada tahapan tatap muka, ayo dorong anak-anak untuk divaksin, ya kan begitu satu. Kami udah jauh-jauh hari dengan Pak Kadis Slamet juga udah menyampaikan juga ke Pak Wali waktu itu. Ambon ini dibagi ke beberapa klaster deh. Misalnya Nusa Niue Semenanjung, Leuit Timur Selatan, ataupun Bukit Barisan. Bukit Barisan itu rumah 3 atas sana loh, Karanjang, Tayano, macam-macam itu. Apa iya di sana mesti daring? Menurut komisi kami kira itu bisa tatap muka. Oke. Itu bisa tatap muka kan? Leuit Timur Selatan bisa tatap muka. Semenanjung nyampe di Seri sana kan bisa tatap muka. Nanti ini dipertimbangkan oleh Pak Kadis dan pemerintah Kota Ambon lah. Usulan itu sudah disampaikan. Udah kami sampaikan dulu. Yang kedua, kami punya pendapat begini. Sekiranya kalau itu diupayakan, tadi yang dibilang oleh Pak Kadis terbatas, bisa nggak Senin, Rabu, Sabtu itu tatap muka. Dan daringnya Selasa, Kamis. Atau kebalikan kan? Selasa, Kamisnya tatap muka, daringnya Senin, Rabu, Sabtu. Untuk level SD, SMP, dan SMA. Tapi skala prioritas untuk kelas-kelas persiapan ujian lah Pak Kadis. Kelas 4, kelas 5 SD. Nah, kalau ini diuji coba bisa nggak pakai ini? Kalau ini jalan dengan frekuensi angka vaksin yang selalu bertambah, saya kira itu mesti dipertimbangkan secara baik. Dan kita udah zona kuning kan? Tolong pemerintah daerah juga melihat, dibuat semacam hasil penelitian atau hasil pengamatan lapangan, kita turun cepat ini. Apakah karena nilai gizi Ambon baguskah sehingga angka berkurang, ataukah memang soal herd immunity itu yang tadi dibilang angka vaksinnya udah terus. Mudah-mudahan vaksin plus itu ya. Karena sekarang saya cek bulan kemarin itu tinggal 6 orang di Bright itu. Kan? Karubanya udah tutup, Sudah tutup. Wijaya udah tutup, kan? Mudah-mudahan ini terus berlanjut lah. Ini berlanjut, maka kami kira ini udah di depan mata. Tapi jangan juga kita cepat puas kayak begitu kan. Surabaya juga kan masuk klaster baru yang dibilang Pak Kadis tadi kan. Jadi stepnya mulai dari pendekatan regulasi, edukasi yang dibilang oleh Pak Kadis tadi. Ya, ketika mantap memang 80%, saya kira kita lompat aja langsung tatap muka, secara terbatas itu. Baik. Kalau udah bisa ya secara keseluruhan. Baik, ya Tribuners itu tadi ada tawaran skema dari wakil rakyat. Di sini mumpung ada Pak Kadis, kita langsung tanyakan ke Pak Kadis, apakah itu memungkinkan untuk diimplementasi? Memang itu memungkinkan sekali kita implementasikan. Jadi strategi persenjataan kita seperti Pak Ketua Komisi tadi sampaikan, ya. Jadi memang tidak harus tatap muka dan seluruhnya tatap muka. Karena 50% maka ada beberapa hari yang mereka melaksanakan tatap muka, lalu kemudian yang lain lagi melaksanakan tatap muka, yang sudah tatap muka awal dia akan berakhir pada posisi daring. Ya, karena keterbatasan ruang kelas, karena kelas kita sudah terisi 50%. Nah, sehingga skema-skema itu dia harus berjalan untuk mengefektifkan seluruh proses. Kalau tidak maka kalau semuanya akan tertumpuk, akan terbaru lagi kan. Jadi kita akan buat klaster baru. Saya memberikan dukungan pada jajaran bahwa berdasarkan pengalaman di Surabaya tadi ya dan beberapa kota di sana, waktu sekolah tatap muka itu berjalan, kemudian sekolah menjadi klaster, kelas sekolah. Kita harapkan sekolah tidak akan menjadi klaster, tetapi dia menjadi pusat edukasi bagi pola hidup sehat ya dalam rangka hadapi pandemi ini. Baik. Oke, ini agak kawin nih ya sama salah satu hal yang kemudian dianjurkan oleh Menteri Pak Nadiem Makarim, yaitu blended learning, Pak. Nah, blended learning ini yang kita pahami adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya hybrid, di mana bisa tatap muka dan juga daring yang dilaksanakan secara bersamaan. 50% siswa yang akan masuk ke dalam kelas, kemudian 50% lainnya yang mangkal di rumah bisa langsung mengikuti pembelajaran saat itu juga. Apakah memang di Kota Ambon juga akan melaksanakan hal seperti itu yang
sebenarnya agak mirip dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jafri, namun yang disarankan adalah di hari yang berbeda. Ini kalau yang dianjurkan sama Pak Nadiem Makarim ini di hari yang sama, tapi dalam satu kelas itu bisa diikuti oleh secara tatap muka dan juga daring. Iya, jadi itu metode yang sangat bagus sekali. Bagus. Jika kita menerapkan dalam kondisi saat ini, jadi learning itu penting sekali ya, karena dia fleksibel. Dia fleksibel ya. Tidak harus setiap hari anak harus datang ke kelas. Tidak. Belajar mereka bisa melalui internet, ya. Lalu satu hari dalam satu minggu ada pertemuan dengan guru di kelas, gitu. Ya, jadi ada feedback yang bagus, bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya juga ya. Lalu kemudian anak-anak kan cuma hanya tinggal mengunduh karena itu online ya, tinggal mengunduh materi-materi ajar yang memang sesuai dengan materi yang diajarkan guru. Lalu kemudian materinya bisa interaktif ya, itu bagus sekali metodenya. Lalu kemudian sangat efektif dan efisien sekali. Artinya setiap pelajar mereka memiliki cara yang berbeda satu sama lain, karena anak-anak tidak mungkin kita samakan mereka, karena kemampuan mereka belajar menyerap materi itu berbeda ya. Ada yang kemampuannya mendengar langsung bisa menangkapnya dengan baik, ada yang kalau mendengar baru harus dibantu dengan menulis lagi ya, dibaca ulang-ulang lagi dulu baru bisa paham. Nah ini yang sangat baik sekali diterapkan dalam kondisi yang ini. Makanya Pak Menteri sarankan yang seperti itu. Dan kita upayakan untuk jika proses pembelajaran tatap muka berjalan, itu dia tetap harus terus jalan. Dia harus tetap jalan. Supaya efisien, efektif ya. Lalu kemudian penerapan materi itu terserap oleh anak-anak kita. Nah, kalau ini sangat baik sekali untuk metode itu yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dan beberapa saya kira beberapa guru itu telah menerapkan metodenya itu. Ya. Ini salah satu keuntungan juga buat para guru untuk tidak mengulang materi yang sama untuk kelas yang sama, begitu ya Pak? Betul. Ya? Karena kedua kelas ini sudah dipertemukan daring dan juga tatap muka tadi ya Pak ya. Baik. Ya, itu kurang lebih skema yang kemudian direncanakan oleh pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dan saya mau ke Pak Jafri dulu nih. Bagaimana sistem pengawasan dari anggota DPRD terkait dengan aplikasi skema ini nantinya? Dalam pendekatan kemitraan selalu dengan Pak Kadis. Rapat-rapat selalu digelar antara komisi dengan Pak Kadis. Terus on the spot ke sekolah-sekolah. Kami ingin pastikan itu baik kan, dan cuma satu aja kan, daring itu tidak efektif. Mesti tatap muka. Nah, untuk tatap muka ini kan kami juga mesti mendengarkan suara-suara orang lain. Yang Pemda rilis survei itu kan sekitar 51% masih condong ke daring. Daring ya. Ya kan? Masih condong ke daring karena soal ketakutan itu. Nah, jadi kalau rekomendasi per anak udah 80%, terus zona kita udah kuning, kami kira itu akan jalan secara baik lah. Kita dorong terus, makanya harus ada sikap yang pasti dari orang tua. Kalau pengen kita cerdas anak-anaknya, vaksin. Ya kan? Hanya satu jalan itu aja. Itu jalan terbaik lah. Supaya herd immunity itu lebih diperlebar. Ya. Bayangin aja, sekarang udah herd immunity padahal presentasinya baru sekitar 68%. Apalagi 80%. Itu akan lebih bagus. Dan dalam pendekatan backuping anggaran ke Pak Kadis selalu ada koordinasi ke arah itu. Mau jelang lulus, mau penerimaan kami selalu undang. Dalam waktu dekat kami pengen dengan MKKS termasuk dengan Pak Kadis untuk mendapatkan data terbaru di lapangan. Ya, ketika ada arahan Pak Menteri untuk ada komparasi daring dan luring termasuk skema dari dinas dan tawaran komisi tadi, kami berharap di APBD murni 2022 ini udah ada signifikansi yang lebih bagus lah. Karena kami jujur ya, kami nggak mau lagi hasil lulusan itu dua kali ditentukan oleh Dewan Guru. Ya, itu nilai yang tidak objektif.
Kan satu. Yang kedua, ya mentalitas anak saya kira mengalami dekadensi bila dibanding dengan tatap muka lah. Ya. Ini akan terus didorong bersama, dan waktu dengan Pak Kadis ini selalu telepon terus menerus, sering checking apa yang mesti dibuat secara bersama-sama. Dalam situasi kondisi begini aja kemarin Pak Kadis dengan Pak Wali testing untuk kepala sekolah persiapan jadi Kepsek, itu pertanda kita juga tetap siuman di tengah-tengah badai COVID ini. SDM tetap dijaga sambil kita mencari solusi terbaik. Awal aja misalnya gini deh, soal perangkat dan pengurusan perangkat itu kan nggak semua, sekarang udah bisa. Yang Telkomsel udah support, Telkom udah support. Nah, sekarang yang terjadi adalah mau nggak kita start langsung untuk masuk ke tatap muka. Tapi syaratnya tadi nggak ada. Vaksinasi. Vaksinasi. Baik, ya. Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa salah satu syarat untuk dibukakan kembali pembelajaran tatap muka ini sesuai yang diturunkan oleh Kementerian Pendidikan, yakni 80% usia sekolah ini sudah tervaksin. Dan di Kota Ambon sendiri berdasarkan data terakhir yang tadi disebutkan oleh Pak Katrin, 68%. Ini juga 13 sampai 17 tahun itu. Iya, 12 hingga 17 tahun. Dan salah satu kendala yang kemudian memperhambat mencapai target itu yakni kesadaran orang tua untuk mendorong anaknya mengikuti vaksinasi. Kami menemukan kasus di lapangan, Pak Sandars, bahwa beberapa waktu lalu ada rapat orang tua wali murid bersama dengan pihak sekolah untuk mendorong anak-anaknya ini divaksin, namun banyak dari orang tua yang menolak untuk anaknya divaksin. Ini kan kemudian menjadi kendala nih, tidak bisa mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dibukakan PTM ini. Nah, apakah memang kemudian anak-anak yang tidak divaksin, misalkan dengan alasan tertentu, sakit, penyakit bawaan dan segala macamnya, ataupun termasuk alasan tadi orang tua mati-mati saya mau nih, tidak mau anaknya divaksin, itu tidak diperbolehkan untuk masuk kelas tatap muka ataukah gimana, Pak? Ketum punya orang Ambon, orang Maluku ini kan tren senang setelah melihat, lalu kemudian mereka baru percaya ya. Iya. Jadi siapa mau jadi uji coba dulu begitulah ya. Nah, ini kan berlaku nih ya. Dan memang untuk itu memang ini vaksin ini kan harus izin orang tua ya, karena anak-anak masih di bawah pengawasan orang tua. Lalu kemudian memang kita melakukan pemasalan sosialisasi dari sekolah ke sekolah yang melibatkan tenaga medis dari puskesmas terdekat, sehingga memberikan pemahaman yang betul kepada orang tua. Dan memang tingkat kesadaran sudah mulai bagus ya. Untuk beberapa pekan vaksinasi, selebrasi vaksinasi kedua nih, itu angkanya sudah mulai membaik, mulai tinggi. Saya kira nantinya dia akan naik sampai ke 70% lebih itu sudah ya. Saya cek memang beberapa sekolah juga sudah di atas 80%. Udah bilang, misalnya SMP 2 udah sekitar 90%. SMP 2. Nah, beberapa sekolah ini yang sudah siap, kita akan dorong untuk segera melakukan tatap muka. Segera melakukan tatap muka tentunya kan seizin Pak Wali Kota ya, sebagai kepala daerah lewat tim gugus tugasnya. Nah, ini kalau sudah jalan maka pastinya yang lain-lain itu akan mengikutinya ya. Tapi memang kita tidak akan menghadirkan siswa yang belum divaksin di sekolah. Nah, bukan berarti bahwa mereka tidak akan mendapat pembelajaran. Bisa lewat daring. Mereka seluruh siswanya wajib mendapatkan pembelajaran. Dia bisa dari rumah ya. Guru juga yang karena alasan kesehatannya, komorbidnya tidak bisa divaksin, dia tidak bisa mengajar di sekolah, dia bisa mengajar dari rumah gitu. Tapi tentunya dipantau oleh kepala sekolah dalam proses pembelajarannya. Baik. Jadi tidak ada yang dirugikan di dalam proses pembelajaran. Oke, Pak. Tadi di-mention kalau beberapa sekolah di Kota Ambon ini sebenarnya sudah memenuhi syarat vaksinasi tadi. Apakah memang sudah ada permintaan dari pihak sekolah untuk mengajukan penerapan PTM sebelum akhirnya nanti diresmikan buka oleh pemerintah Kota Ambon secara menyeluruh? Jadi hari Rabu kemarin saya sudah undang seluruh kepala sekolah ya, menyampaikan tentang
skema persiapan kita untuk masuk dalam tatap muka. Kita mulai dari SMP, ya, SD belum. Nah, mereka sementara menyiapkan data vaksinasi karena vaksinasi ini kan dia tersebar kemana-mana ya, dan anak-anak juga bisa ikut di puskesmas terdekat, bisa ke pusat vaksinasi Lapangan Merdeka, bisa kita datangkan ke sekolah-sekolah. Ini dia sementara kita jalan ini dari waktu ke waktu. Makanya lewat kepala sekolah segera mendatakan seluruh siswa yang sudah tervaksinasi, lalu kemudian menyampaikan presentasi ya capaian vaksinasi siswanya kepada Dinas Pendidikan, lalu kemudian kami mengusulkan kepada pemerintah daerah, Pak Wali Kota, petugas untuk ini segera pembelajaran tatap muka. Berarti prosedurnya dari pihak sekolah jika sudah memenuhi syarat vaksinasi boleh mengajukan permintaan untuk dibukakan sekolah. Betul sekali. Pendidikan dan Dinas Pendidikan akan membuat pengajuan ke Satgas provinsi kota. Baik. Ya. Untuk bisa dibukakan sebelum akhirnya resmi nih, benar-benar semua sekolah udah boleh PTM ya Pak ya. Oke, ini nih buat bapak-bapak kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah yang udah pengen banget ya ketemu sama anak-anaknya tatap muka di sekolah, gencar-gencarkan itu vaksinasi biar mencukupi target dan sekolahnya tanpa harus menunggu pengumuman resmi dari Pak Wali sudah bisa dibukakan PTM seperti itu. Baik, kita akan masuk ke segmen terakhir nih Tribuners. Ini terkait dengan 5 siap. 5 siap ini yang kemudian di-mention oleh Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Bintang. 5 siap ini biar saya bacakan dulu, ada siap anak, siap keluarga, siap satuan pendidikan, siap infrastruktur, siap Pemda dan masyarakat. Ini dianjurkan oleh Menteri P3A. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih sarana dan juga prasarana yang menunjang jalannya pemberlakuan PTM agar tingkat penyebaran itu kalau bisa kita potong jangan sampai ada di klaster sekolah, jangan sampai ada klaster sekolah seperti itu Pak. Sarana prasarana. Iya. Jadi seluruh sarana prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tatap muka itu sudah harus tersedia di sekolah, ya di sekolah. Dan anak-anak kita sudah harus menyiapkan mereka, ya. Jadi dalam proses pembelajaran daring itu kita sudah menyampaikan lewat guru-guru menyampaikan bahwa proses-prosesnya harus seperti apa, ya. Dan mereka harus menguasai, harus menggunakan masker, tapi menggunakan masker yang benar bagaimana, ya. Mencuci tangan, memakai sabun yang benarnya bagaimana, ya. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah ini yang harus dimengerti dan dapat dipahami dan dilakukan oleh anak-anak kita. Ini yang harus penting sekali. Lalu yang kemudian orang tua kalau kelas-kelas kecil itu ya, kelas 1, 2, 3 itu biasanya kan diantar oleh orang tua, ya. Nah orang tua kita harus mengatur dia, ya, mengatur. Orang tua ngantarnya sampai ke sini, duduknya di sini menunggu anak-anaknya di sini. Aktivitas di dalam rangka menunggu anak-anaknya bagaimana? Nah, itu diatur. Lalu kemudian orang tua keluarnya dari mana, ya? Itu karena kita punya sekolah ini kan cukup padat ya. Nah, jadi ada yang masuknya ikut jalur mana, keluarnya jalur mana. Nah, sehingga tidak menghindari kerumunan. Itu diatur mekanisme SOP-nya sekali. SOP-nya secara baik itu. Nah, kami harapkan orang tua juga memiliki kesadaran untuk itu. Dan orang tua yang tidak divaksin tidak akan masuk ke lingkungan sekolah. Baik, itu sudah menjadi itu wajib itu. Ya. Ini ya, Pak. Ya, itu dengan vaksinasi orang tua juga. Ya. Nah, lalu kemudian untuk masyarakat sekitar, kita harapkan dia bisa menjaga lingkungan sekolah, ya, menjaga lingkungan sekolah. Sehingga seluruh sarana-sarana yang diatur oleh staf Dewan Guru dan segala macam itu jangan dirusakkan ya. Misalnya himbauan-himbauan di spanduk-spanduk di lingkungan sekolah, ya. Kemudian tanda-tanda untuk menjaga jaraknya itu, ya. Nah, itu semua. Kemudian fasilitas-fasilitas pemisah antara siswa di kelas, ya. Nah, itu kita semua harus menjaganya. Ya, Pak Jafri, bagaimana nih
saran kepada pemerintah ataupun masyarakat secara umum untuk sama-sama gandengan bisa mengimplementasikan PTM ini, kawal PTM ini bisa berjalan dengan baik di luar daripada skema yang tadi sudah disarankan? Nah, itu kan nggak bisa untuk yang namanya sarana prasarana itu sudah dilakukan pasti bersih betul. Ini kerja kolektif. Sukses ini tidak hanya ditentukan oleh Pak Kadis dan juga supporting dari masyarakat. Misalnya soal prokes misalnya itu mesti dari rumah dan sampai kedua dorongan ini saya minta Tribun nanti libatkan dulu sekali-sekali kesehatan bisa ya intervensi anjuran komunikasi ke puskesmas untuk monitoring sekolah-sekolah terdekat mana yang mesti disosialisasi, diedukasi supaya itu juga masih dalam jangkauan koordinasi pengawasan. Karena terbatas juga kan, walaupun ada satgas di sekolah terbatas juga. Tidak tadi Pak Kadis sudah bilang ada satgas di sekolah, tinggal gimana di pressing terus untuk mereka fungsional. Ketika tatap muka ini jalan, saya kira tidak menimbulkan persoalan. Satu aja harapan saya, himbauan terus agar vaksin itu terus bertambah. Soal orang terinfeksi tetap akan ada. Nggak mungkin nggak ada terinfeksi. Cuma ketika dia terinfeksi dia udah divaksin, gejalanya kan nggak begitu. Dibanding yang pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nggak akan terinfeksi, pasti ada. Karena itu, kira solusi terbaik, ayo jadikan ini kerja bareng, kerja kolektif. Pastikan orang tua harus juga mensupport. Karena bukannya ibu guru. Ada orang tua sampai saat ini kan nggak pernah divaksin juga. Vaksin berlebihan dan ini mesti sosialisasi, komunikasi terus. Ayo jangan jadikan ini saja sebagai titik tumpu atau titik anda komunikasi di para raja di kantor di negeri masing-masing. Sampai di negeri ditambah dengan stakeholder lainnya. Sampaikan lagi keluarga terdekat, ke lingkungan masyarakat. Target kita 80% sehingga tetap mungkin itu tidak jelas. Ya, kira kami tunggu order dari Pak Kadis untuk penonton. Pasti disupport. Ini didengar oleh Tribuners ini yang lagi nonton kita di layar monitornya. Baik, satu pertanyaan terakhir, apakah memang betul benar-benar nih Kota Ambon ini sudah siap untuk terapkan PTM dalam waktu dekat, Pak Sanders? Jadi saya kira untuk artinya bukan masyarakat Kota Ambon ya, sekolah maksudnya, serta didik itu saya kira mereka udah siap kok untuk melaksanakan. Mereka rindu dan mereka sudah menyiapkan diri untuk itu. Makanya sarana prasarana mereka sudah siapin, tim COVID itu udah tahu tugasnya. Ya memang kita butuh adalah bahwa sistem mobilisasi anak dari rumah ke arah sekolah. Ini yang perlu ada kerjasamanya. Jadi ada dinas perhubungan bagaimana ya, itu transportasi mereka kan belum tentu bahwa mereka ke sekolah dan kalaupun mereka akan tertular ya, bukan di antara mereka, tetapi mereka mungkin tertular waktu dalam perjalanan di mobil ya, di jalan ya, kami tidak tahu. Itu yang sulitnya di situ. Makanya di awal saya dengan Ibu Kadis Kesehatan telah berkomunikasi bahwa selain pemenuhan syarat kriteria yang tadi 80%, tapi mereka harus PCR lagi dulu, antigen, ya, sehingga mereka kita terinfeksi. Semua yang masuk ke sekolah itu adalah mereka yang sudah steril, sehingga nantinya kalaupun akan terjadi penularan di sekolah ya, klaster sekolah ya, ini jadi memang akan sulit, kita kendalikan. Olehnya itu kita coba mengatur dia secara baik-baik sehingga bisa mengeliminir berbagai ini menyangkut kesehatan ya, menyangkut kesehatan.
Baik. Nah, Oke, ya Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan narasumber kami di Studio Tribun Ambon. Pada hari ini ada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, ada Pak John Sanders, juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Pak Jafri Taihutu. Terima kasih sudah bergabung bersama terima Ajang. kasih, Di sore ini Den. terakhir Ya. saya minta closing statementnya mulai dari Pak Jafri dulu. Silakan ke Tribuners, lihatnya ke kamera sana. Namun mesti maju, mesti cerdas. Kita lewati tahapan daring ini menjadi tahapan tetap muka secara ya warga Kota Ambon mau anak-anak untuk divaksin, sehingga herd immunity itu akan terus diperlebar pada seluruh segmen desa kelurahan sampai ke kampung, dan kalau itu jalan praktis nggak tetap muka ini bisa jalan secara bagus. Baik, terima kasih Pak Jafri. Silakan Pak Sanders. Bagi jajaran kepala sekolah dan seluruh guru-guru, anak-anakku tetap semangat ya, tetap semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran, dan tentunya kalian sudah, anak-anak semua sudah rindu untuk pembelajaran tatap muka ya. Nah, saya kira orang tua harus mengerti kerinduan mereka ya, dan antarlah mereka untuk divaksin pada pusat-pusat vaksin yang sementara kami galakan di wilayah kota ini, dari sekolah ke sekolah, terpusat di lapangan Merdeka. Misalnya tadi itu kita maksimalkan seluruh SMP itu harus hadir, dan kita mobilisasi dengan TNI ya, lalu kemudian dengan camat-camat di wilayah-wilayah. Nah, ini semua mengarah kepada health community kita, dan kita harapkan seluruh jajaran kita, anak-anak termasuk orang tua juga sudah harus segera divaksin. Nah, mungkin itu yang saya harapkan, sehingga kerinduan kita, karena efektif sekali jika tatap muka itu dia berjalan. Kita tidak mungkin terus berada dalam kondisi yang seperti ini, tapi kondisi ini menjadi pelajaran untuk kita meningkatkan kualitas mutu kita. Nah, saya kira itu yang menjadi closing saya. Baik, terima kasih Pak Sanders. Ya, Tribuners, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan kami di Tribun Bastari untuk sore hari ini. Semoga semua pihak, Dede-Dede-Q terutama, bisa mengobati rasa rindunya akan belajar tatap muka, bertemu dengan para guru, kemudian kawan-kawannya, dan menyerap ilmu pengetahuan secara langsung agar bisa mengembalikan kecerdasan kita yang mungkin tertunda karena pandemi atau mungkin terkikis karena pandemi, dan ruang-ruang belajar yang kurang terbuka lebar. Saya Ajeng Hatalawi serta narasumber kami mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa dengan topik-topik dan juga narasumber yang menarik lainnya di kemudian hari. Terima kasih Amato, Pak Amato dong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.